Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali bacaan dan kajian kita terhadap kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca pembahasan tentang wara. Sebelumnya itu pembahasan tentang takwa. Wara adalah buah dari ketakwaan. Karena itulah setelah menguraikan penjelasan mengenai takwa, maka beliau lanjutkan dengan pembahasan tentang wara. Nah, setelah membahas tentang wara, kemudian beliau lanjutkan mengenai zuhud. Karena zuhud ini cakupannya lebih sempit lagi daripada wara. Kalau kita mau urut, yang paling luas cakupannya fikih. Karena dengan fikih seorang muslim bisa melakukan apa saja yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu termasuk dalam perbuatan yang makruh. Karena secara umum yang dihalalkan di dalam agama itu ada yang masuk dalam kategori wajib, ada yang masuk dalam kategori sunnah, ada juga yang masuk dalam kategori perbuatan yang makruh. Meskipun makruh tapi halal, maka boleh untuk dilakukan. Ya, misalnya saja ada sebuah hadis yang sangat populer, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Nah, ini perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Artinya perbuatan itu perbuatan yang makruh. Meskipun makruh, secara fikih boleh dilakukan. Yang lebih sempit cakupannya daripada fikih itu adalah wara. Karena wara menuntut seorang muslim untuk menjauhi, menghindarkan diri bukan hanya dari yang haram, tapi juga dari yang makruh. Karena melakukan perbuatan yang makruh itu bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Dengan sikap wara, maka yang dihindari bukan saja yang diharamkan oleh Allah, tapi juga yang subhat, yang samar-samar hukumnya. Karena jika yang subhat dilakukan, maka itu berpotensi untuk menjatuhkan seorang muslim
ke dalam perbuatan yang haram. Jadi yang dilakukan ya yang mubah saja, jangan lakukan yang hukumnya makruh. Itu kalau wara. Nah, zuhud lebih sempit lagi cakupannya, karena dengan sikap zuhud tidak semua yang mubah itu dilakukan, tapi yang dilakukan hanyalah yang sifatnya daruri saja, yang betul-betul penting. Yang lebih daripada kebutuhan maka tinggalkanlah. Nah, itu kira-kira penjelasan sederhananya mengenai zuhud. Sehingga setelah beliau menguraikan tentang wara, dilanjutkan pembahasan tentang zuhud. Beliau mengawali pembahasan tentang zuhud dengan menukil sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula qad utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu minhu fa innahu yulaqqanul hikmah." Apabila engkau melihat seseorang yang telah dikaruniai oleh Allah zuhud dalam dunia dan ucapannya, maka mendekatlah kepadanya, karena sungguh dia telah dikaruniai hikmah. Jadi zuhud dalam dunia dan ucapan. Zuhud itu jamaah sekalian tempatnya di hati. Jadi zuhud itu di hati, bukan pada apa yang zahir, bukan pada apa yang nampak, pada apa yang kelihatan. Jadi bisa saja ada seseorang yang secara zahirnya sepertinya zuhud, tapi hatinya tidak zuhud. Sebaliknya boleh jadi ada seseorang secara zahir dinilai tidak zuhud, tapi sebetulnya hatinya zuhud. Ada sebuah kisah tentang seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bernama Mursi Abul Abbas qaddasallahu sirrah. Beliau tinggal di Alexandria, Iskandaria, satu provinsi di Mesir. Jadi suatu waktu ada seseorang yang hendak menjumpai beliau. Dalam perjalanan bertemu dengan seorang nelayan. Nelayan Pak, pekerjaannya ya menangkap ikan. Setiap hari dia pergi melaut, kemudian dia memperoleh ikan secukupnya. Ya, itu yang kemudian dimasak. Tiap hari pekerjaannya seperti itu. Tinggal di gubuk yang kecil. Lalu ketemulah laki-laki yang hendak bertemu dengan Mursi Abul Abbas tadi dengan nelayan itu. Nelayan itu bertanya, "Anda mau ke mana?" "Saya mau ke Iskandaria." "Untuk apa?" "Saya ingin berjumpa dengan Mursi Abul Abbas." Maka kata nelayan itu, "Oh, kalau begitu sampaikan salam saya kepadanya. Saya sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun. Sampaikan salam saya dan sampaikan juga pesan saya supaya dia mendoakan saya." Doanya apa? Minta kepadanya supaya dia mendoakan saya agar Allah mengeluarkan dunia dari dalam hati saya. Jadi minta kepadanya agar Allah mengeluarkan dunia dari dalam hati saya. Berangkatlah orang tadi. Sampai di Iskandaria, tanya-tanya, di mana saya bisa ketemu dengan Mursi Abul Abbas. Hanya ditunjukkan, ketemu. Kaget sekali orang tadi, karena ternyata Mursi Abul Abbas tinggal di sebuah tempat layaknya istana. Pelayannya banyak, disuguhkan aneka macam hidangan di hadapannya. Dalam hati dia mulai bertanya-tanya, "Loh, kok nelayan tadi yang kehidupannya sederhana justru meminta kepada orang yang seperti ini agar didoakan supaya Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatinya? Apa ini tidak terbalik? Orang yang kaya raya tinggal di istana, banyak pelayannya, kemudian di hadapannya tersaji aneka macam hidangan, justru dia yang diminta untuk mendoakan orang yang hidupnya sederhana."
nelayan saja yang pekerjaannya cuma menangkap ikan. Tapi karena itu pesan disampaikanlah kepada Mursi Abul Abbas. Oh begitu disampaikan, kata beliau, oh iya, nelayan itu teman saya sudah mengenal bertahun-tahun. Lalu didoakan, ya Allah keluarkanlah dunia dari dalam hatinya. Sudah disampaikan, saya sudah doakan, kembalilah kepadanya. Orang itu tetap merasa heran. Lalu ia bertanya, tunggu dulu, tolong jelaskan kepada saya, apa sebetulnya makna dari balik peristiwa ini? Mengapa Anda yang kaya raya, tinggal di istana, punya harta yang banyak, justru diminta untuk mendoakan orang yang miskin agar Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatinya? Maka Mursi Abul Abbas kemudian menjelaskan, oh, saya memang memiliki dunia, tapi tidak ada yang pernah masuk ke dalam hati saya. Ini istana, pelayan, makanan, harta saya miliki, tapi tidak ada sama sekali yang masuk di hati saya. Kalaupun hilang, tidak ada pengaruhnya ke hati saya. Nah, beda dengan teman saya itu. Di hatinya masih ada dunia. Dia selalu pergi melaut karena khawatir kalau tidak pergi melaut nanti tidak dapat rezeki apa yang dia mau makan. Masih ada dunia di dalam hati. Jadi orang yang zuhud itu Pak bukan berarti harus miskin, ya, tidak punya harta, penampilannya kere, mohon tidak. Silahkan miliki dunia, tapi jangan masukkan dunia ke dalam hati. Dunia itu kalau menurut ulama sufi, apa saja yang memalingkan dari Allah, itulah dunia. Nah, makanya selalu dikatakan jauhi dunia, karena dunia itu yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, penulis kitab ini berkata, qala al-ustazu asy-syekh, al-ustaz asy-syekh berkata, beliau adalah gurunya yang terdekat, yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq qaddasallahu sirrah. Ikhtalafan nasu fi suhdi, para ulama ahli tasawuf berbeda dalam menjelaskan apa itu zuhud. Saya sudah pernah sampaikan, kalau ulama fikih yang bersepakat dalam satu hal, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau ulama tasawuf bersepakat dalam satu hal, maka itu kerusakan. Karena ulama fikih menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang dipelajari, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab, berdasarkan yang dihafal. Maka idealnya ya seragam penjelasannya. Beda dengan ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf itu menjelaskan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dibaca, bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab, bukan berdasarkan apa yang dihafal, tapi mereka menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang dialami dan dirasakan. Nah, yang dialami, yang dirasakan itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kalau sama penjelasannya, ini kerusakan. Itu artinya dia telah menyampaikan sesuatu yang dia tidak alami dan dia tidak rasakan. Jangankan antara satu orang dengan orang yang lain, satu orang yang sama saja penjelasannya di suatu hari dengan penjelasan di hari yang lain itu bisa berbeda. Ketika ditanya misalnya apa itu taubat, maka dia akan menjelaskan apa yang dialami saat itu dan dirasakan saat itu. Misalnya, ya, untuk memudahkan dalam memahami, katakanlah ada seseorang, dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Setelah itu dia sesali perbuatan tersebut, lalu dia bertaubat kepada Allah. Begitu ditanya apa itu taubat, boleh jadi dia akan menjawab, taubat itu adalah menyesali perbuatan yang telah melanggar larangannya Allah, misalnya seperti itu.
Kemudian ada orang lain yang meninggalkan amalan sunnah yang sudah biasa dia lakukan. Dia menyesal karena telah meninggalkan amalan sunnah itu. Nah, begitu ditanya apa itu taubat, maka jawabannya tentu akan berbeda, karena yang ditinggalkan bukan larangan, tapi yang ditinggalkan adalah amalan sunnah. Maka dia akan mengatakan bahwa taubat itu adalah menyesali diri karena sudah meninggalkan apa yang disunnahkan. Nah, udah beda. Ada lagi seseorang yang melakukan perbuatan mubah, perbuatan yang boleh saja, tapi gara-gara perbuatan yang mubah itu dia telah berpaling dari yang lebih bermanfaat. Nah, dia menyesali. Maka begitu ditanya apakah itu taubat, ya boleh jadi dia akan menjelaskan bahwa taubat itu adalah menyesali sikap berlebih-lebihan dalam perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar ketika para ulama sufi menjelaskan satu maqamat atau satu ahwal, penjelasannya akan beragam. Kalau seragam malah itu kerusakan. Ikhtalafan nasu fi suhdi. Para ulama tasawuf berbeda dalam menjelaskan apa itu zuhud. Faminhum man qala, sebagian di antara mereka berkata, as-suhdu fil haram li'anna al-halala mubahun min kibalillah. Jadi zuhud itu berkaitan dengan sesuatu yang haram. Maksudnya tinggalkan yang haram. Kalau yang haram sudah ditinggalkan, itu sudah zuhud. Tidak termasuk meninggalkan yang halal, karena yang halal itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dibolehkan, ya silahkan saja. Fa idza an'ama Allahu subhanahu ala 'abdihi bimalin min halalin wa ta'abbadahu bisyukri alaihi fatarakahu iyyahu bi ikhtiyarihi la yuqaddamu ala imsakihi bihaqqi iznihi. Apabila Allah mengaruniakan satu nikmat kepada seorang hamba, katakanlah nikmat yang berupa harta yang halal, lalu dia beribadah kepada Allah dengan harta yang halal itu, dengan mensyukurinya, maka jika ada orang lain yang meninggalkan harta yang halal tersebut dengan pilihannya sendiri, tidak bisa dikatakan bahwa orang yang meninggalkan harta yang halal itu lebih baik daripada yang tetap mengambil harta yang halal itu. Misalnya ada dua orang, sama-sama diberikan harta yang halal oleh Allah. Yang satu dia ambil harta yang halal tersebut, dia beribadah dengan menggunakan harta yang halal itu. Sementara orang yang kedua, dia lepaskan harta yang halal itu, tidak mau dia ambil. Cukuplah bagi saya, yang saya butuhkan saja. Kita tidak bisa mengatakan yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Ini sebagai ulama sufi. Ya. Alasannya karena yang halal ini dibolehkan oleh Allah, maka lebih baik kita gunakan yang halal tersebut untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud rasa syukur. Syukur bagi seorang sufi itu beda dengan syukur bagi orang awam, orang biasa. Kalau orang yang biasa, ya syukur dengan mengucapkan saja alhamdulillah. Dapat nikmat-nikmat apa saja, karena rincian nikmat itu sangat banyak. Nah, kita sehat ini nikmat, kasih harta nikmat, ada jabatan nikmat, ya keluarga baik-baik saja harmonis nikmat. Kita masih bisa bangun untuk ibadah, itu nikmat. Rincian nikmat sangat banyak. Kalau orang awam dapat nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, nah itu sudah syukur. Tapi bagi seorang sufi, yang dinamakan dengan bersyukur itu paling tidak terpenuhi di dalamnya 3 atau bahkan 4 unsur. Yang pertama, i'tiraf, ada pengakuan di dalam hatinya bahwa nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah.
Jadi tidak boleh dia menyandarkan perolehan nikmat kepada yang selain Allah. Nikmat itu boleh jadi ada wasilahnya, ada perantaranya. Tapi hakikatnya semua nikmat datang hanya dari Allah saja. Ada yang punya ilmu, jangan merasa ilmu itu diperoleh karena hasil belajar. Banyak orang yang belajarnya lebih giat, lebih keras, tapi tidak dikaruniai oleh Allah nikmat ilmu yang sebanyak itu. Ketika ada yang punya harta, jangan sandarkan harta itu kepada kerja keras kita. Ketika ada yang punya nikmat jabatan, jangan sandarkan itu kepada koneksi kita dan sebagainya. Harus ada iktiraf, pengakuan di hati, semua nikmat datangnya hanya dari Allah saja. Itu unsur pertamanya. Yang kedua barulah sana bil lisan, memuji Allah dengan lisan. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu. Dikasih harta, gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah ibadah maliyah, ibadah harta. Karena ibadah ada ibadah qalbiyah, ibadah hati seperti zikir. Ada ibadah badaniyah, ibadah tubuh seperti salat. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ada juga akumulasi seperti ibadah haji, di dalamnya ada ibadah hati, ada ibadah tubuh, dan ada ibadah harta. Kemudian unsur yang keempat, jika ada zaidahnya, ada tambahannya, maka berikanlah kepada orang lain. Berikan manfaat kepada sesama. Itu 4 unsur yang ada pada syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala, ada juga sebagian ulama sufi yang berkata, az-zuhdu fil haram wajib. Zuhud pada apa yang diharamkan oleh Allah, dalam arti menjauhi yang diharamkan, itu kewajiban. Maka tidak usah dipandang sebagai satu keutamaan dan keistimewaan, karena itu standar lah. Ya, standar. Ya, kita memang dituntut untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keutamaan itu wa fil halali fadilah. Yang merupakan fadilah kalau bisa zuhud pada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iqlalal mal wal abdu sabirun fi halihi radin bima qasama Allah taala lahu qani'un bima yu'tihi atammu min tawassuhi wa tabassuhi fid dunya. Nah, ini beda dengan pandangan ulama yang pertama. Karena mencukupkan diri dengan harta yang sedikit dan hamba itu sabar dengan keadaannya, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, qani, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu lebih sempurna daripada berlapang-lapang dalam harta dunia. Mengapa demikian? Wa inna Allah ta'ala zahadal khalqa fid dunya biqaulihi kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Karena Allah telah memotivasi hambanya untuk zuhud di dunia melalui firman-Nya. Katakanlah mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sementara akhirat itu jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu zalika minal ayatil warida fi dhammid dunya wa tas'id fiha. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mencela dunia dan mendorong manusia untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Nah, sekali lagi, dunia itu menurut para sufi semua yang bisa membuat berpaling dari Allah. Ya, kalau tidak memalingkan kita dari Allah, itu bukan dunia. Silakan ambil saja. Yang dikhawatirkan
yaitu yang bisa membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya untuk dua kelompok manusia tersebut itu beda-beda sesuai dengan keadaan kita. Karena ada seseorang yang kalau diuji dengan keterbatasan nikmat dunia, dia bisa lolos dari ujian itu, dia bisa sabar. Tapi begitu ujiannya diganti, dikasih nikmat, malah dia tidak lulus dari ujian itu. Kita sering mendengar cerita tentang seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika miskin rajin pergi sholat berjamaah. Tapi begitu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malas pergi berjamaah. Pada akhirnya kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, sampai Rasulullah wafat, Nabi tidak mau menerima zakatnya. Ini lulus ketika diuji dengan kesempitan dunia, tapi tidak lulus ketika diberikan kelapangan dalam dunia. Nah, sebaliknya Pak, boleh jadi ada orang kalau dikasih kelapangan dalam dunia, dia lulus, dia bisa bersyukur, rajin dia ibadah. Tapi kalau ujiannya diganti, disempitkan rezekinya, boleh jadi dia tidak lulus dalam ujian itu. Yang lebih parah kalau dua-duanya tidak lulus. Disempitkan kehidupan dunianya, mengeluh. Begitu dilapangkan dunianya, jadi kikir, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mengukur diri dengan orang lain, ya. Jangan kita mengukur diri dengan seseorang. Jangan kita ingin menjadi seperti orang lain, karena belum tentu ketika kehidupan kita sama dengan kehidupannya, kita bisa melewati sebagaimana yang dia lewati. Wa minhum man qala, ada juga sebagian ulama sufi yang berkata, idza anfaqa malahu fit ta'ah wa 'alima min halihi as-sabr wa taraka ta'arrud lima nahahu syar'u anhu fi halil usr fa hina idzin yakunu zuhduhu fil malil halal atam. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apabila orang tersebut ketika dikasih harta, dia bisa menginfakkan hartanya dalam ketaatan, dia mengetahui keadaan dirinya dalam kesabaran, dia bisa meninggalkan, berpaling dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia dalam kesulitan sekalipun, dia akan bisa berpaling dari larangan Allah Subhanahu wa taala, maka zuhud dalam harta halal itu lebih sempurna baginya. Jadi bagi seseorang Pak yang meskipun kehidupan dunianya sempit, itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Allah, tidak akan mempengaruhi hatinya dalam zikir, maka zuhud dalam halal itu lebih baik baginya. Tapi jika akan mempengaruhi keimanan kita, maka ambil saja bagian dari kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Wa minhum man qala, ada juga ulama yang berkata, yang bagi lil abdi alla yakhtara tarkal halal bitakallufihi wa la talabal fudul mimma la yahtaju ilaihi wa yura'il qismata fa in rasakahu Allah Subhanahu wa ta'ala malan min halal syakarahu wa in waqqafahu Allah ta'ala ala haddil kifayah lam yatakallaf fi talabi ma huwa fudulil mal fasabru ahsan bi sahibil faqri wasyukru alya bi sahibil malil halal. Tidaklah yang bagi lil abdi, sepantasnya bagi seorang hamba untuk tidak memilih bagi dirinya meninggalkan yang halal dengan bersusah payah. Kalau memang sulit bagi kita Pak meninggalkan yang halal, sudah ambil saja yang halal itu. Tapi sebaliknya, jangan juga kita bersusah payah dalam mencari-cari lebih dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Perhatikan saja bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dikasih harta yang halal, syukuri itu. Tapi kalau misalnya kemudian Allah Subhanahu wa taala
menguji kita dengan kesempitan rezeki, sabar. Sabar itu lebih baik bagi orang yang fakir. Sementara syukur lebih layak bagi orang yang dikarunia harta yang halal. Jadi orang kaya yang bersyukur itu sama dengan orang fakir yang bersabar. Bukan berarti orang fakir lebih utama Pak dari orang yang kaya. Kaya kalau bersyukur itu sama. Sama dengan orang miskin yang sabar dalam menjalani keadaannya tersebut. Saya pernah berikan contoh misalnya dalam persoalan makanan dan minuman. Nabi memberikan tuntunan, ma mala'a adamiyun li'an syarrun min batni. Tidak ada wadah yang diisi penuh yang lebih buruk daripada perutnya. Tempat apapun itu kalau penuh meluap itu tidak baik. Tapi yang paling buruk kalau perut ini yang melebihi kapasitasnya. Bihasbi bani Adam luqaimat. Cukuplah bagi anak manusia itu beberapa suap. Yuqimna sulbah. Yang penting tulang sulbinya bisa tegak, tulang punggungnya bisa tegak. Cukup makan beberapa suap. Fa in kana la muhala, tapi kalau misalnya tidak bisa menghindari, fasulusun li ta'ami. Nah, sepertiga untuk makanan. Wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum. Wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk pernafasan. Ya seperti itu saja. Malah ada sufi Pak, kalau dia makan begitu dirasakan nikmat udah berhenti. Makan enak, udah cukup itu. Kalau orang biasa makan enak, tambah lagi. Enak ternyata ini. Disuguhkan makan, silakan makan lagi. Sedikit saja ya. Begitu enak, bisa saya tambah. Oh silakan. Begitu enak Pak ditambah. Ada sufi begitu enak berhenti. Kenapa berhenti? Karena pada saat dia mau menambah ketika terasa enak, nah itu dia makan karena sudah memperturutkan syahwatnya. Oh enak ini, saya mau tambah. Udah syahwat Pak di situ. Jadi dia makan itu ya sebatas untuk daruri saja. Yang penting saya mempertahankan kehidupan ini. Kita diajari supaya makan itu pada saat kita merasa lapar dan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Itu yang namanya makan yang teratur. Itu kata guru kami, Syekh kami. Kalau orang biasa makan teratur itu teratur jamnya. Nah, sarapan jam 7 sampai jam 8 misalnya. Makan siang jam 12 sampai jam 1. Makan malam lagi jam 7 sampai jam 1. Itu yang kita anggap makan yang teratur. Biar kenyang, kalau sudah sampai jamnya makan lagi. Kata guru kami bukan itu makan yang teratur. Makan yang teratur itu jangan makan sebelum lapar. Jadi biar sudah sampai jam 1 belum lapar, ya jangan dulu makan. Nanti kita merasa lapar baru silakan makan. Dan sebelum kenyang berhenti. Nah itu yang namanya makan yang teratur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "As-suhdu fid dunya qisarul amal. Laisa bi aqlil ghalidh wa la yalbasul abad." Suhud di dunia itu memendekkan angan-angan. Bukan berarti makanannya harus yang kasar-kasar, bukan berarti pakaiannya harus yang kasar-kasar. Nah, ini mengembalikan lagi kita Pak pada pembahasan awal bahwa sekali lagi zuhud bukan pada penampilan zahir, tapi zuhud itu pada hati. Ya, zuhud itu pada hati. Biar pakaian kita kelihatan mewah, banyak kendaraan mewah, yang penting hati kita tidak terikat pada dunia itu. Tapi sekalipun kelihatan mohon maaf kumuh, kere dan sebagainya, tapi kalau hati terikat pada dunia itu tidak zuhud namanya. Maka hilangkanlah dari hati kita angan-angan yang berlebih-lebihan. Ya, karena angan-angan itulah yang membuat kita mencintai dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan kisah yang saya ceritakan di awal, doa dari seorang wali Allah, Mursi Abul Abbas, supaya Allah mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Mungkin itu Pak pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin diperjelas, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain,
di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya masalah harta. Ya. Kita sering mendengar bahwa harta itu kelak pertanyaannya dua. Dari mana mendapatkannya dan kemana membelanjakannya. Kalau seseorang dikaruniai harta yang banyak, kemudian diwariskan kepada anak, berarti pertanyaan kedua itu sudah aman karena diwariskan kepada anaknya. Pertanyaan kedua selanjutnya saya, kalau sekiranya anak ini membelanjakan harta warisan itu di jalan yang ma'ruf, ya barangkali bagus-bagus saja. Tapi kalau seandainya anak-anak yang mendapat warisan itu membelanjakan di jalan yang maksiat, apakah orang tua yang mewariskan itu juga dimintai pertanggungjawaban? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya jelaskan dulu Pak ya. Pemindahan kepemilikan harta dalam agama itu ada beberapa macam salurannya. Yang pertama, hibah. Hibah itu memindahkan kepemilikan harta semasa hidup. Misalnya ada orang tua Pak masih hidup, anaknya juga hidup, lalu kemudian hartanya diberikan kepada anak, itu hibah namanya ya. Kemudian yang kedua, pemindahan kepemilikan harta setelah orang itu meninggal. Ini yang dinamakan dengan warisan ya, warisan. Jadi warisan itu setelah orangnya meninggal baru pindah kepemilikan hartanya. Karena hakikatnya harta itu miliknya Allah, itu secara hakikat dititipkan kepada hambanya. Ketika ada seseorang dititipi harta oleh Allah lalu dia meninggal, maka harta titipan Allah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Lalu Allah yang mengatur kepada siapa lagi harta itu kemudian akan dititipkan. Jadi yang namanya warisan itu Pak, Allah sudah tentukan bagian-bagiannya. Nah, itu terperinci di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan walidzakari mislu hadzil unsayaini. Anak laki-laki itu punya bagian yang setara dengan dua anak perempuan. Dari atur itu. Suami istri juga begitu, ada aturannya. Kalau ada seorang laki-laki meninggal, kemudian istrinya masih hidup, lalu yang meninggal itu punya anak, istrinya dapat 1/4. Kalau dia istrinya dapat 1/4 jika dia tidak punya anak. Tapi jika dia punya anak, maka istrinya hanya dapat 1/8. Nah, sebaliknya kalau perempuan yang meninggal, suaminya hidup, kalau dia tidak punya anak, suaminya dapat 1/2. Ada anaknya dapat 1/4. Jadi diatur Pak memang bagian warisan itu. Ya, namanya warisan, bukan kita yang memindahkan, itu Allah yang pindahkan langsung. Kalau warisan itu, jadi bukan orang tua yang ini warisannya anak, enggak. Nah, yang ketiga namanya wasiat. Kalau wasiat ditentukan waktu masih hidup, tapi baru pindah ke pemilikannya setelah meninggal. Tapi sudah ditentukan sejak masih hidup. Hanya tidak boleh wasiat itu ditujukan kepada ahli waris. Karena kalau ahli waris, Allah yang tentukan bagiannya berapa. Wasiat itu kepada yang tidak dapat warisan. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Contoh Bapak Ibu sekalian. Contoh. Misalnya ini, ada seseorang ya mengasuh seorang anak, bukan anak kandungnya Pak, anak asuh. Saya istilahkan anak asuh Pak ya, bukan anak angkat ini, karena anak angkat itu pemahamannya bisa adopsi, itu dilarang dalam agama. Dia mengasuh seorang anak, pelihara Pak. Anak asuh itu kan tidak ada bagian warisannya.
Tapi orang ini merasa bahwa oh ini dia yang sudah merawat saya setelah saya tua. Tidak ada kasihan bagian warisannya. Maka dibuatlah wasiat. Kalau saya meninggal, maka harta saya ya berupa tanah misalnya atau kendaraan ini saya kasih kepada anak asuh saya. Itu namanya wasiat. Ketentuannya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Karena kalau melebihi sepertiga, maka itu dipandang menzalimi ahli waris. Itu pemindahan kepemilikan harta. Ya, jadi kalau misalnya pindah ke ahli waris, kan itu di luar dari tanggung jawab seseorang, karena Allah yang pindahkan itu. Ya, Allah yang memindahkannya. Nah, yang dimintai pertanggungjawaban diantaranya ini harta yang kita pindahkan dengan keinginan kita sendiri, kita pindahkan ke siapa harta tersebut. Termasuk juga harta yang kita tahan-tahan. Nah, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kenapa hartamu itu kamu tahan-tahan? Nah, tidak diinfakkan. Yang kita mengatakan, kan di hadis cuma dikatakan, ditanya diperoleh dari mana, disalurkan kemana. Ini saya tidak salurkan, saya cuma tahan-tahan saja. Berarti aman ini dari pertanyaan? Tidak, Pak. Ditanya juga, kenapa ditahan-tahan hartamu? Jadi akan ditanya semua di hari kemudian. Yang kita kasih ke anak pun, waktu kita masih hidup ini kita kasih harta ke anak, juga akan ditanya, kenapa anakmu dikasih? Kalau misalnya orang tua sudah tahu kalau anak ini saya kasih, dia akan pergunakan untuk sesuatu yang salah. Kita sudah punya pemikiran seperti itu, kekhawatiran, tapi tetap saja kita kasih, didorong oleh rasa kasih sayang sebagai orang tua. Biarlah, hanya urusannya, penting saya kasih. Diminta juga Pak pertanggungjawaban. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang dapat warisan pun, ya, bagi yang dapat warisan itu halal, tapi belum tentu dia tayyib, belum tentu baik. Tidak semua harta yang halal itu baik. Kan Nabi pernah ditanya, ayyul kasabi atyab ya Rasulullah, harta yang penghasilan apa yang paling baik? Jadi penghasilan apa yang paling baik? Berarti ada penghasilan halal tapi tidak baik atau kurang baik. Nabi menjawab, penghasilan yang paling baik itu amalur rajuli biyadihi, yaitu penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil kerjanya sendiri. Itu penghasilan harta yang paling baik, kerjanya sendiri, bukan karena dikasih-kasih orang. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang baik, itulah penghasilan yang paling baik. Kalau warisan, apalagi diperoleh setelah sengketa dulu, berselisih. Kan kadang-kadang Pak ada yang dapat warisan bersengketa dulu dengan keluarga, dengan saudara, sampai dibawa ke pengadilan. Ya, harta itu dia dapat karena memang haknya, tapi cara memperolehnya tidak baik, paling tidak kurang baik. Ini juga semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian kelak. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, ada yang pernah tanya saya, katanya bagi orang yang berani berpoligami lalu tidak mampu berlaku adil, akan datang di hari kiamat dengan perutnya berat sebelah, sehingga pintu surga tidak mau terbuka. Bagaimana maksudnya? Hadisnya sahih Pak ya, cuma di hadis itu disebutkan jalannya miring. Jalannya miring. Jadi kalau ada seseorang punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil, maka dia akan datang di hari kemudian dan jalannya itu miring. Karena dia tidak adil. Tapi keadilan yang dimaksud di sini, keadilan dalam hal yang memang bisa dibagi. Keadilan dalam hal yang bisa dibagi. Kan biasa juga ada yang mengatakan seperti ini.
Tidak mungkin ada suami yang adil terhadap istrinya. Pasti ada istri yang lebih dia cintai. Nah, kalau masalah cinta Pak, tidak dituntut sama. Karena yang namanya cinta itu di luar dari kendali kita. Nabi saja terhadap beberapa istrinya tidak sama rasa cintanya. Istri yang paling beliau cintai Khadijah Al-Kubra. Tapi ketika istrinya Khadijah, cuma itu saja istri satu-satunya, belum ada bandingannya. Setelah Rasulullah memiliki beberapa istri, yang paling dicintai itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hadza qismi fima amlik." Inilah bagianku pada apa yang saya bisa kuasai. Fala tu'akhizni fima tamlik wala amlik. Maka jangan hukum saya terhadap apa yang engkau yang menguasainya saya tidak kuasai. Maksudnya di situ rasa cinta. Ya, kalau misalnya ada seorang laki-laki punya istri dua, ada satu istrinya lebih dicintai daripada yang lain, itu bukan berarti tidak adil, karena tidak dituntut Pak keadilan dalam hal itu. Keadilan seperti apa? Keadilan yang memang dalam hal yang bisa dibagi. Dalam masalah nafkah, dalam masalah nafkah itu dituntut adil. Pembagian giliran malam itu mesti adil. Tidak boleh ada istri lebih sering bermalam di situ daripada istri yang lain. Mesti adil. Kalau pembagian giliran malam kan bisa diatur. Mesti adil. Ya. Masalah nafkah pun tidak mesti sama banyaknya. Ya, dilihat juga kebutuhannya. Ada istri anaknya 6, istri kedua cuma 1 anaknya, kan tidak mungkin sama Pak dikasih uang belanja, uang nafkah. Beda kebutuhan mereka. Nah, itu ya tentang Pak. Tapi saya ingin cerita tentang poligami. Poligami ini hukum asalnya mubah, boleh, bukan satu keutamaan, apalagi dianggap kewajiban. Tapi jangan juga dilarang, diharamkan. Ya, hukum asalnya mubah, boleh saja Pak, boleh. Prinsipnya dalam agama, kalau perbuatan itu diharamkan sudah pasti jangan. Kalau diharamkan. Tapi kalau perbuatan itu dibolehkan, belum tentu harus dilakukan. Terkadang yang dibolehkan agama jangan lakukan, apabila itu akan merugikan kita atau merusak agama kita. Contoh ya, berzina itu diharamkan. Karena diharamkan, maka sudah pasti jangan dilakukan. Poligami itu boleh, tapi apa harus dilakukan? Belum tentu Pak. Ada orang punya istri 1 saja ngos-ngosan. Ini mau punya istri 2. Memang boleh, tapi jangan memaksakan diri untuk melakukan itu. Jadi kalau justru mendatangkan keburukan, jangan lakukan. Ulama kita Pak, jangankan yang boleh ini, yang dianjurkan Rasul pun ada yang kemudian tidak dilakukan. Karena memandang meninggalkan itu lebih maslahat, ada yang lain yang lebih penting. Menikah itu perintahnya Nabi. Ada beberapa ulama yang tidak menikah. Ada beberapa ulama yang tidak menikah. Sampai kemudian ditulis kitab. Judul kitabnya apa? Al-ulama al-uzzab alladzina asarul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang membujang, yang lebih mengedepankan ilmu daripada pernikahan. Jadi ada beberapa ulama besar itu Pak tidak menikah karena lebih memilih ilmu. Di antaranya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ulama besar. Imam An-Nawawi ulama besar. Beliau yang menulis yang kecil Arba'in Nawawi, dipakai di pesantren. Beliau yang mensarah Sahih Muslim dan sarahnya sarah yang terbaik terhadap kitab Sahih Muslim. Beliau yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau yang menulis kitab At-Taqrib. Banyak lagi kitab-kitab yang ditulis. Sekian banyak Pak kitab yang ditulis. Nah, sehingga beliau khawatir kalau menikah itu bisa memalingkannya dari ilmu. Maka beliau kemudian tidak menikah. Ya, beliau tidak menikah. Nah, apalagi kalau mau poligami Pak. Nah, itu kan tentu harus dipertimbangkan. Tapi jangan juga dilarang. Jangan juga dilarang. Karena ini sesuatu yang
dibolehkan di dalam agama. Kadang-kadang ada yang mengatakan poligami itu sunnah Rasul. Ya betul, dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak berpoligami pun juga sunnah Rasul. Dan lebih lama Nabi tidak poligami daripada poligami. Beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Sampai beliau jadi Nabi, istrinya cuma satu, Khadijah. Umur 40, berarti 15 tahun. Sampai masuk tahun ke-10 kenabian, istrinya cuma Khadijah. 25 tahun, istri beliau hanya satu saja. Berarti hanya belasan tahun saja. Ya, sekitar 13-an tahun lah. Atau bahkan tidak sampai itu. Beliau kemudian punya istri lebih dari satu. Jadi 2 kali lipatnya kehidupan Nabi itu dijalani dan hanya punya seorang istri saja. Saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustaz, ada anjuran-anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat-ayat tertentu perlu dibaca. Ya. Seperti umpamanya babi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun dan alaihissallahu bihamdil hakimin. Ya. Ada dianjurkan. Apakah bahwa amanah billah tadi adalah budaya di sini, apakah ini ucapan kebocoran Nabi ini Ustaz ada dasar hukumnya bahwa bisa dipakai dalam salat? Karena saya pernah bermakmum di suatu masjid, dia baca itu terakhirnya itu ada sallallahu alaihi wasallam, dia baca itu baca ala wa ana ashhad. Apakah ada dasar hukumnya dan tidak dibaca dalam salat? Itu saja dari Jadi Nabi itu ketika diperintah oleh Allah Pak ya, di dalam Al-Quran, maka beliau langsung laksanakan perintah itu. Kalau beliau ditanya oleh Allah, maka beliau jawab pertanyaan itu. Ya, misalnya ketika turun surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka beliau kemudian baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi bacaan-bacaan salat itu tidak langsung satu paket semua, beransur-ansur itu. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi baca Subhana rabbiyal a'la. Ketika ada perintah sucikan Tuhanmu yang maha agung, beliau baca lagi Subhana rabbiyal azim. Menjelang akhir hidupnya Rasulullah, turun surah An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Maka Nabi baca lagi dalam salat, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ketika ditanya oleh Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kan Allah bertanya itu kepada Nabi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maka beliau menjawab, bala. Kalau bahasa Arab Pak pertanyaannya negatif, tapi jawabannya positif, itu dijawab bala, tidak boleh dijawab na'am. Iya, kalau jawabannya iya berarti tidak. Beda kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia misalnya ditanya, kamu belum makan, atau misalnya kamu tidak mau pergi. Kalau dia jawab tidak Pak, berarti itu mau. Mestinya kan begitu. Ya, kamu tidak mau pergi? Iya, berarti tidak mau pergi itu. Karena pertanyaan kan kamu tidak mau pergi. Dia jawab iya, berarti tidak mau pergi. Tapi kalau dijawab tidak, berarti mau itu Pak. Ya kan? Tidak. Kalau tidaknya tidak itu iya. Kamu tidak mau pergi? Tidak. Nah, berarti tidak mau. Berarti mau Pak.
Di bahasa Arab itu kalau pertanyaannya negatif, kemudian mau dijawab yang positif, jawabannya bala. Bala. Bahkan tidak. Ya kan pertanyaannya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kalau dijawab iya, oh berarti tidak adil itu, Pak. Maka jawabannya bala. Ya. Tidak. Maksudnya apa? Tidaknya tidak, berarti Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Sama itu di Al-Quran. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Tidak boleh dijawab na'am. Oh, kalau na'am berarti Allah bukan Tuhan kita. Jadi jawabannya apa? Bala. Ya, bala. Jadi itu bisa kita baca, Pak. Tapi hati-hati karena tidak semua orang kan paham. Misalnya imam, setiap pertanyaan dijawab lagi, tidak semua orang memahami itu. Ya, jadi sebelum diamalkan sesuatu, dipahamkan dulu pada orang yang akan melihat atau mendengarkan apa yang kita lakukan dan ucapkan. Sama Pak mau membagi contoh. Salat zuhur itu bisa bacanya dikeraskan. Bisa Pak bacanya dikeraskan. Tapi jangan ketika baca hadis, ternyata Nabi pernah keraskan bacaan salat zuhur. Kita datang di Masjid Al-Markas ini, imam salat zuhur langsung dikeraskan bacaannya. Jamaahnya belum paham. Nanti kan jamaahnya ribut. Kenapa tadi dikeraskan bacaannya itu? Memang ada hadisnya. Tapi sebelum melakukan sesuatu dipahamkan. Ya, sehingga apa yang kita lakukan tersebut tidak menimbulkan permasalahan. Itu kan. Wallahu a'lam. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Alhamdulillah. Silakan ibu.